Oke teman-teman, kita kembali lagi untuk belajar dasar-dasar yang ada di LinkedIn. Sekarang aku mau ngajarin terkait dengan section yang namanya activity atau aktivitas. Dia letaknya ada di antara featured atau unggulan dan experience yang ada di bawahnya. Activity ini merupakan histori dari setiap kegiatan kita berdasarkan urutan waktu. Activity ini sifatnya macam-macam. Teman-teman bisa mengizinkan orang lain untuk melihat visibilitasnya semuanya maupun memang dibatasi. Oke? Jadi aku jelasin sedikit ya. Activity ini tuh ada macam-macam teman-teman. Paling gampang tuh adalah setiap aktivitas teman-teman ini akan muncul tuh historinya di profil teman-teman sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman klik bagian activity terus dilihat ya aktivitasnya apa aja gitu, itu teman-teman bisa dilihat. Nah, aktivitas apa aja sih yang biasanya bisa kita lihat gitu ya. Misalkan kita menambahkan foto tuh atau nambahkan dokumen terus bikin postingan gitu ya. Atau misalkan kita sharing kalau misalkan kita lagi hiring orang. Atau misalkan teman-teman di sini sharing untuk membuat polling atau misalkan membuat event atau misalkan menambahkan video dibikin post gitu, atau ada suatu kejadian yang teman-teman itu men-celebrate gitu ya, atau berusaha untuk menemukan ahli di bidang sesuatu, misalkan kantor teman-teman lagi membutuhkan apa terus bikin post gitu ya, atau mungkin sebaliknya teman-teman menawarkan jasa yang dimiliki gitu. Itu semuanya itu akan masuk ke bagian aktivitas. Atau misalkan di akun teman-teman di beranda gitu ya, ada suatu postingan, baik postingan individu maupun postingan suatu company, terus sama teman-teman di like gitu ya, atau di komen atau di reshare. Itu share atau reshare gitu ya, itu pasti semua akan terrecord di bagian aktivitas. Nah, apa sih kelebihan aktivitas ini untuk mempromosikan diri gitu? Aku mau jelasin dikit terkait dengan job seeker dulu ya. Kalau teman-teman sebagai job seeker, selain memastikan setiap profil, setiap menu-menu yang ada di profil LinkedIn teman-teman udah diisi, yang selaras dengan CV gitu ya, aktivitas ini tuh sebenarnya teman-teman bisa untuk ajang dalam tanda kutip pamer atau menunjukkan bahwa teman-teman tuh punya interest apa sih gitu, terus teman-teman tuh sibuk aktivitas apa sih gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu ya membantah apa yang diklaim di CV dengan aktivitasnya. Contoh, teman-teman di CV itu bilang bahwa oh saya itu punya concern atau saya itu memang terbiasa untuk membaca artikel terkait dengan ini, sifatnya positif. Tapi misalkan di setiap aktivitas ya yang ada di LinkedIn gitu ya, kalau di scroll gitu sama orang gitu ya, yang ketahuan bahwa ini kenapa teman-teman aktivitasnya tuh malah suka nimbrung di komen yang maaf dalam tanda kutip nggak jelas gitu, atau misalkan ada suatu topik-topik sensitif gitu ya yang menimbulkan debat kusir, kalau teman-teman kayaknya asik aja komen di situ, atau mungkin malah aktivitasnya teman-teman tuh cuma sibuk like up gitu aja. Teman-teman di CV ngeklaim bahwa saya orangnya punya inisiatif untuk sesuatu, tapi di LinkedIn-nya aktivitasnya itu cuma like up gitu. Jadi mana dari sisi inisiatif dalam tanda kutip? Kan kalau misalkan di sini teman-teman bikin posting sesuatu gitu ya, ini kan salah satu cara untuk oh ini loh aku ada inisiatif, aku punya ide ini, aku pengen share ke orang. Nggak usah peduliin ya yang like berapa, yang love berapa, yang komen berapa, yang view berapa, posting aja kayak gitu. Jadi itu salah satu cara kita untuk dalam tanda kutip memamerkan bahwa ini memang kegiatan saya seperti ini, aktivitas saya seperti ini, aktivitas digital saya seperti ini, di dunia nyata juga seperti itu gitu. Terus yang lain apa aktivitas di sini? Aktivitas di sini tuh teman-teman bisa digunakan untuk mempromosikan diri dalam tanda kutip, untuk mendekatkan diri dengan tempat-tempat atau orang-orang yang bisa mendekatkan job impian itu lebih dekat ke teman-teman. Misalkan ada influencer bapak ibu profesional di LinkedIn gitu ya, terus sama teman-teman tuh di komen postingannya, terus muncul diskusi di situ. Nah, iseng-iseng muncul diskusi di situ, kalau dalam konteks ini adalah teman-teman masih dalam suatu tahap rekrutmen, di mana rekruter yang ada itu nggak cuma aktif hiring, tapi aktif kepo juga, cari tahu nih tentang si ini kandidat gitu ya. Dari aktivitas teman-teman yang diizinkan untuk orang lain melihat gitu ya, terlihat bahwa oh dia perspektifnya seperti ini, sudut pandangnya seperti ini, berarti dia punya potensial pengetahuan dan kemampuan itu seluas ini gitu. Itu adalah sarana untuk pamer.
memamerkan kelebihan diri ya, untuk menjual kemampuan diri. Nah, tapi sekarang bisa dibayangkan kalau misalkan di aktivitas itu satu, teman-teman itu aktivitasnya itu nggak jelas. Mungkin aku jelasin gini aja ya. Hal-hal yang harusnya dihindari oleh kita sebagai seorang job seeker di LinkedIn. Pertama, sibuk dengan aktivitas dalam tanda kutip yang muncul di bagian section activity ya. Hal-hal yang sebenarnya itu kurang relevan dengan peningkatan kemampuan diri gitu. Jadi cuma like, komen up gitu, tapi nggak ada aktivitas lain yang mungkin di situ dalam tanda kutip komen boleh lah. Coba teman-teman komen tuh yang lebih berbobot, beberapa paragraf gitu, atau satu paragraf tapi menunjukkan bahwa teman-teman tuh beda gitu. Jadi aktivitas yang aku kurang saranin ya, dalam tanda kutip dilarang gitu ya untuk seorang job seeker itu kayak begitu. Jadi jangan terlalu banyak aktivitas yang seperti itu. Yang kedua adalah aktivitas yang jarang dilakukan. Di sistemnya LinkedIn itu sendiri gini teman-teman, pada saat teman-teman tidak punya aktivitas dalam kurun waktu 90 hari atau 3 bulan, maka otomatis activity teman-teman itu di-hide gitu. Jadi misalkan sekarang bulan Desember nih gitu ya, teman-teman itu nggak aktif tuh selama 3 bulan gitu. Oktober, September, Oktober, November gitu. Nah, yang ada di Agustus nggak bakalan tetap muncul di menu activity. Buat apa? Karena itu udah nggak up to date. Jadi otomatis ke hide gitu. Jadi orang lain yang melihat akun teman-teman itu kayak aktivitasnya kok nol gitu. Mungkin akan muncul tulisan kalau teman-teman di sini udah hafal ya, tidak ada aktivitas selama 90 hari terakhir kayak begitu. Jadi itu jangan sampai terjadi juga. Aku ulangin lagi ya, jangan sibuk ya dengan aktivitas yang dalam tanda kutip kurang produktif atau kurang menonjolkan bahwa teman-teman itu punya potensi. Yang kedua, aktivitas yang tidak dilakukan secara rutin, apalagi melebihi batas yang diizinkan oleh LinkedIn untuk ditampilkan, yaitu 90 hari atau 3 bulan. Dan yang ketiga adalah pada saat teman-teman itu sudah ada aktivitas rutin, aktivitasnya itu bagus gitu ya. Nah, pastikan lagi setting privacy-nya itu benar. Jangan sampai teman-teman itu aktivitasnya banyak, tapi aktivitasnya tuh di private sama teman-teman. Jadi nggak kelihatan. Nah, orang luar gitu, mungkin ada recruiter atau siapapun ya, yang memang tidak diizinkan untuk melihat itu, ngelihatnya kayak ini orang nggak ada aktivitas, padahal ada. Tapi mungkin karena teman-teman itu kurang aware dengan status privasinya, atau mungkin teman-teman terlalu malu bahwa udah posting, udah kelewat beberapa hari kok nggak ada yang komen, nggak ada yang gini, daripada aku hapus privasinya aku ganti gitu. Jadi sayang sekali gitu. Ingat ya teman-teman, mungkin kalau teman-teman udah nonton di bagian sebelumnya yang aku bahas terkait dengan featured dan bagian activity, itu satu hal yang jadi satu kesatuan. Featured itu akan menjadi suatu unggulan postingan yang diambil dari daftar yang ada di deretan aktivitas teman-teman. Pada saat deretan aktivitasnya itu bagus, pasti feature-nya itu akan bagus. Kenapa? Karena ada yang terbagus gitu ya, yang diunggulkan dari yang unggul-unggul gitu loh ibaratnya. Nah, sekarang bisa dibayangkan, mungkin saya ulang lagi, bahwa kalau di deretan aktivitas kurang berkualitas, gimana mau ada di feature gitu. Dan ini nanti activity ini akan nyambung ke bagian bawahnya. Bagian bawahnya itu adalah experience. Aku akan jelasin di video yang selanjutnya. Mungkin sementara dari aku itu dulu terkait dengan activity. Kalau misalkan teman-teman pengen penjelasan yang lebih detail kayak gitu ya, aku bakal jelasin di video yang lain. Di sini aku pengen pengenalan bagian activity dulu. Sebagai kesimpulan ya teman-teman, untuk teman-teman khususnya fresh graduate maupun teman-teman yang pengen lagi membangun branding diri maupun company, pastikan 3 hal ini. 1, aktivitas teman-teman itu yang sifatnya positif dan produktif dan konklusif, ada hasilnya mau menuju kemana itu jelas. Yang kedua, pastikan aktivitas ini rutin dan dia ada di periode tertentu, dan aku saranin dia rapat. Jangan sampai aktivitas teman-teman itu kurang up to date sehingga yang dimunculkan oleh LinkedIn adalah bahwa Anda tidak memiliki aktivitas selama 3 bulan terakhir atau 90 hari ke belakang. Dan yang ketiga adalah setelah melakukan itu semua gitu ya, cek secara berkala gitu terkait dengan settingan privacy teman-teman. Mungkin teman-teman di sini memang ada yang memainkan di sana, bukan karena nggak tahu cara setting ya, tapi seperti ini kan bisa dimainin kapan
siapa boleh ngeliat, kapan postingan ini di hide untuk semua kayak gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang biasa mainin ini, tolong lebih hati-hati aja gitu. Ini masalah strategi dan kemungkinan kadang bisa kelupaan. Paling itu dulu dari aku. Kalau ada pertanyaan atau komentar boleh dituliskan melalui komen maupun kirim WA ke aku atau DM LinkedIn ku. Thank you.